Halo semuanya, selamat datang di channelnya Adit MKM. Nah sekarang aku udah bersama dengan buku Pecahkan, bikinan Panji Pragiwaksono dan Ulwan Fahri. Nah kali ini aku mau ngajarin kalian nulis materi stand up komedi, ngikutin caranya buku Pecahkan. Nah ini ada banyak banget nih, ada banyak banget step-stepnya dan nggak mungkin selesai dalam satu video. Maka di video yang pertama ini aku mau bahas dari step pertama, yaitu mencari modal pertama. Yeay. Nah, aku nggak akan bahas bab sebelumnya, kayak daftar pertanyaan konyol ini, karena kalau aku bahas semuanya, ngapain kalian beli bukunya dong? Ini bukunya penting banget buat kalian miliki, jadi kalau kalian punya niat belajar stand up, kalian harus beli buku ini. Gitu. Nah, modal pertama. Apa sih modal pertamanya orang nulis stand up komedi? Tentu modal pertamanya adalah keresahan, gitu. Di dalam buku ini kurang lebih ada 6 cara untuk mencari keresahan. Nah, di situ juga ada latihan-latihannya. Hari ini kita akan ngerjain latihannya bareng. Jadi anggap aja ini buku cetaknya, aku tutornya, oke? Nah, cara pertama buat nyari keresahan adalah mengerti selera humormu, gitu. Nah, di buku ini kamu disuruh bikin tabel. Disuruh bikin tabel seperti ini. Suruh nulis sumber kelucuan dan alasan kenapa terhibur. Jadi hal-hal apa aja yang menurutmu lucu dan kenapa menurutmu itu lucu, gitu. Nah, contoh di buku ini adalah ada video band Metallica lagi manggung, tapi lagunya didubbing lagu dangdut. Itu sumber kelucuannya. Kenapa lucu? Karena band Metallica yang harusnya heavy metal jadi dangdut. Ada kendangnya, nah itu yang bikin lucu. Nah, di sini ada 8 slot buat kalian isi, silahkan isi sendiri. Contoh lagi dari aku ya, ini yang aku isi. Aku nemu ada sinetron azab, judulnya Istriku Kecanduan K-pop. Nah, menurutku lucu karena aku nggak ngerasa K-pop ini sebuah dosa yang harus diazab, dan ada sinetronnya gitu. Jadi itu lucu buat aku. Nah, ini bisa jadi keresahan kalian yang nanti kalian olah menjadi materi stand up komedi. Tulis aja sebanyak-banyaknya. Kalau emang lebih dari 8, tulis aja di buku catatan kalian. Ingat, namanya juga modal. Makin banyak modalnya, makin baik dong. Jadi nggak apa-apa kalau mau nulis banyak. Kalau kalian bingung mau nyari dari mana, kalian bisa buka YouTube, lihat yang trending apa, bisa lihat Twitter yang trending apa, atau baca-baca berita, atau ngelihat sekeliling rumah ada apa, cari hal-hal yang membuat kalian tersenyum atau tertawa. Kita lanjut ke cara kedua nyari keresahan, yaitu mencari imajinasi. Nah, di sini ada tabel daftar imajinasi. Bayangkan sesuatu yang belum ada, tapi lucu, gitu. Kalau tadi kan hal-hal yang sudah ada dan lucu. Yang ini hal-hal yang belum ada dan kira-kira lucu. Nah, di sini contohnya biskuit kan itu-itu aja selainya. Ada coklat, strawberry, keju. Gimana kalau kita bikin selai biskuit pakai bumbu rendang dan kuah-kuah masakan Padang? Bakal enak nggak ya? Nah, itu contoh di buku. Itu kan belum ada tuh. Kalau aku bikinnya gini nih. Indonesia kalau punya presiden orang Kristen bakal jadi gimana ya? Bakal lucu nggak ya? Gitu. Jadi bayangin aja hal-hal yang aneh gitu, yang belum ada, tulis aja semua. Ini boleh seaneh mungkin kan? Boleh, tulis aja dulu. Jangan batasi imajinasi kalian. Aku lo bikinnya, gimana kalau ternyata Indonesia diserang oleh alien ninja? Nggak masalah. Tulis aja dulu, tulis aja dulu. Kalau itu emang imajinasi kalian, tulis aja dulu. Makanya aku suka banget baca buku ini, karena dengan baca buku ini aku makin ngerti aku ini sebenarnya komedian yang seperti apa, gitu. Nah, ngomong-ngomong soal komedian yang seperti apa, 3 step setelah ini adalah teori stand up komedi yang dipopulerkan oleh Mark Blake. Jadi ada 3 tipe komedian. Low status, middle status, sama high status gitu. Nah, ini bisa kalian pakai juga untuk nyari keresahan.
Kalau low status itu nyari kelemahan kalian, ketidakberuntungan kalian. Hal-hal apa saja yang membuat kalian lebih rendah atau lebih hina atau lebih tidak beruntung daripada penonton gitu. Nah, kalau di sini contohnya adalah badan saya gemuk dan bongsor sejak SD, ditambah lagi kulit saya gelap. Nah, ciri-ciri fisik biasanya dipakai sama komedian-komedian yang baru ataupun bahkan komedian yang udah senior kayak Musidik masih pakai ciri-ciri fisiknya yang gendut buat jadi materi. Jadi nggak apa-apa. Kalau kamu memilih keresahan-keresahan seperti ini, bukan berarti kamu komedian yang jelek, gitu. Tulisin aja dulu semuanya. Kalau aku ya, aku pernah DO dari kampus, terus orang tua aku bercerai, keluarga aku broken home, aku tulis di sini. Tapi 2 itu sudah pernah aku jadiin materi di Patah Harapan. Jadi aku bakal nambahin yang baru. Nih, teman-temanku udah pada nikah dan aku belum. Nah itu keresahanku nih. Sekali lagi ya, ini kan slotnya banyak, jadi jangan berhenti di 1 atau 2 keresahan aja. Penuhin aja semuanya, oke? Nah, selanjutnya yang keempat, itu middle status. Jadi, temukan hal-hal di sekeliling kamu yang itu kayaknya luput dari observasi orang, tapi itu lucu. Contoh paling baik dari ini adalah materinya Gilang Baskara yang toilet. Itu keren banget, kalian harus nonton, ada di demika.id. Nah, di sini contoh di buku adalah gaya-gaya orang ketika foto itu berubah seiring bertambahnya usia. Bener nggak sih? Kalau tua kan kadang begini atau cuma gini. Kalau muda bisa begini, gitu kan? Nah, itu observasi yang kalian buat. Apakah observasinya harus akurat? Nggak usah, nggak apa-apa. Yang kalian amati aja dulu. Tulis aja dulu. Masalah itu bener atau enggak nanti. Kita tulis bareng-bareng nanti. Tulis aja dulu yang menurut kalian aneh atau unik, yang spesifik, yang itu menggelitik buat kalian. Kalau aku, yang menggelitik buatku adalah iklan YouTube itu sekarang nggak cuma di awal atau di akhir, tapi juga ada di tengah-tengah video. Buat aku itu menggelitik. Buat aku itu aneh aja, kenapa harus ada di sini. Buat aku tuh lucu, kayak ih, kok ada di sini sih gitu. Soalnya kan kadang iklannya sama video yang kita tonton nggak nyambung gitu. Jadi menurutku itu aneh. Nah, hal-hal seperti itu tulis aja dulu di sini. Kalau udah penuh nih, kita lanjut ke cara kelima, yaitu high status. Nah, high status itu kayak gimana sih? Cari hal-hal yang bikin kamu skeptis. Nah, skeptis itu kayak gimana? Jadi, cari paradoks yang ada di sekitarmu, gitu. Contoh di buku adalah, bos di kantor itu bilangnya haram kalau terlambat, padahal dia sendiri terlambat. Nah, itu kan paradoks tuh. Nah, atau di sini juga ada lagi contoh politisi yang bilang saya bersih dan anti korupsi, tapi dia sendiri korupsi. Nah, ini agak susah dan riskan buat menyinggung, tapi nggak apa-apa. Tulis aja dulu. Kalau aku bikinnya gini nih, aku kesel sama orang-orang yang nggak percaya corona, tapi pengen ikutan divaksin. Kayak, buat apa? Kan kamu nggak percaya kalau coronanya ada. Jadi yang jadi objek tertawaan itu bukan kamu, bukan kelemahanmu, bukan hal-hal remeh di sekitarmu atau hal-hal yang dimiliki oleh penonton, tapi orang lain, gitu. Nah, kuncinya di sini teman-teman. Kalau kalian bingung terus, wah ini mau dilanjutin kayak gimana ya? Tulis aja dulu sebanyak-banyaknya, paksain sampai nemu minimal 8 sesuai dengan petunjuk buku ini, supaya kalian terbiasa berpikir untuk menggali keresahan, gitu. Nah, yang terakhir itu adalah keresahan yang sudah lucu, atau pengalaman-pengalaman yang emang udah lucu gitu. Biasanya ini pengalaman-pengalaman yang kamu bawa ke tongkrongan, kayak, aku kemarin kesini loh, ternyata lucu banget, gitu. Tadi hal-hal yang seperti itu yang biasa kalian bawa ke tongkrongan. Nah, di sini contohnya di buku adalah diputusin sama mantan karena masalah yang sepele, gitu. Atau yang aku bikin adalah bikin rencana di tahun 2020 tapi semuanya gagal semua. Nah, itu lucu tuh, biasanya aku bawa ke tongkrongan. Nah, teman-teman, itu tadi 6 tabel yang bisa kalian isi di bagian modal pertama. Nah, sampai sini dulu. Di video berikutnya, kita akan bahas bagaimana mengubah semua keresahan tadi dan menggalinya lebih dalam
supaya bisa jadi materi gitu. Kita akan lanjut ke topik pertama nanti. Dan ingat ya teman-teman, tulis aja sebanyak-banyaknya dulu. Bayangin kalau kalian udah punya 8 keresahan dari 6 tabel semuanya tadi. Jadi 6 dikali 8 kan udah 48 tuh. Masing-masing kalau jadi 1 menit aja materi, udah 48 menit. Udah hampir bisa bikin spesial itu. Jadi nggak apa-apa kalau mau nulis sebanyak mungkin. Oke? Nah, itu dulu dari aku. Aku pengen tahu sih kalian udah nulis keresahan apa aja. Tulisin di komen ya, biar kita diskusi bareng ya. Oke? Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Dadah! Ye.